Oke guys, kali ini kita akan mengomentari berita ya, akan bahas tentang masalah kerusakan fasilitas umum akibat kerusuhan demo kemarin. Nah, untuk mengetahui konteks ya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Ya, demo rusuh kemarin tuh ya. Penjarahan. Nggak langsung bang ya, cuman kalau anggota kita memang banyak pembakaran itu bang. Kalau saya lempar-lempar itu, lempar batu, lempar kayu itu udah nggak tahu lagi saya lempar itu berapa kali bang. Nah, kami melihat kelompok-kelompok ini memang sengaja dikerahkan untuk melakukan tindakan-tindakan dalam bahasa populernya anarkis. Jadi ada beberapa kelompok yang melakukan tindakan anarkis ya. Sudah mulai kelihatan gejala adanya mengarah kepada makar dan terorisme. Sejak 25 Agustus, demonstrasi terus terjadi hingga meluas ke beberapa wilayah di Indonesia. Aksi unjuk rasa yang semula memprotes kenaikan tunjangan DPR RI berujung ricuh hingga mengakibatkan nyawa melayang. Sekelompok massa menggeruduk rumah anggota DPR RI, Ahmad Sahroni, Eko Patrio, dan Uya Kuya. Tak hanya itu, kediaman Menteri Keuangan Sri Mulyani juga tidak luput dari sasaran massa. Sementara sejumlah fasilitas umum mulai dari halte Transjakarta, stasiun MRT, hingga gerbang tol dirusak dan dibakar. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo Subianto mengingatkan untuk waspada terhadap kelompok yang sengaja menciptakan kerusuhan dan bahkan mengarah ke perbuatan makar. Lalu siapakah yang pantas dimintai pertanggungjawaban? Ikuti penelusuran kami bersama saya Arlisa Hadi dalam iNews Files. Untuk itu, kita harus waspada, kita harus tenang, dan kita tidak boleh mengizinkan kelompok-kelompok yang ingin membuat huru-hara dan kerusuhan. Kita tidak dapat pungkiri bahwa sudah mulai kelihatan gejala adanya tindakan-tindakan mengarah kepada makar dan terorisme. Jadi niatnya bukan menyampaikan pendapat. Niatnya adalah bikin rusuh. Niatnya adalah mengganggu kehidupan rakyat. Niatnya adalah menghancurkan. Ya, jadi kalau mau demo tuh boleh dilakukan karena itu untuk menyampaikan aspirasi masyarakat ya. Jadi kita ide-ide sampaikan, misalnya ada koreksi dan sebagainya itu harus sampaikan dengan baik. Ya bukan dengan cara demo yang menyebabkan kerusuhan atau kerusakan yang tadi ya, itu merugikan masyarakat juga. Jadi masyarakat memakai fasilitas umum, tapi fasilitasnya malah dirusak atau dibakar. Nah, itu kan efeknya malah negatif bukan positif. Jadi kalau mau demo yang damai, demo yang tidak menimbulkan kerusakan. Aksi demo yang berlangsung Jumat malam hingga Sabtu 30 Agustus lalu di Jakarta menyebabkan kerusakan besar di sejumlah fasilitas publik. Haltenya itu Sebanyak dibakar. 16 halte Transjakarta dirusak massa, diantaranya halte Kuitang, halte Jatinegara, hingga halte Pemuda Pramuka. Ya, paling gak ada manfaatnya ketika dibakar kan, malah menyusahkan orang yang ingin menggunakan fasilitas seperti ini gitu ya. Jadi emang dampaknya itu negatif sekali. Transjakarta lainnya dibakar massa, yakni halte Polda Metro Jaya hingga Bundaran Senayan. Selain itu, sebanyak 7 gerbang tol juga turut dibakar gerbang massa. tol. Stasiun MRT Istora Senayan yang berada di dekat titik demo Polda Metro Jaya juga mengalami kerusakan yang cukup parah akibat menjadi objek vandalisme. Ya, jadi masalah di sini ketika fasilitas umum tidak rusak, apakah benar-benar warga yang merusak fasilitas tersebut ya? Jadi fasilitas yang vital yang digunakan banyak orang kenapa dibakar gitu? Maka orang berpikir jangan-jangan bukan warga yang membakar atau merusak fasilitas tersebut, tapi pihak-pihak tertentu yang ingin fasilitas umum itu rusak gitu. Jadi itu ya pemikirannya, kenapa ada pemikiran ini apa, perusuh atau dalang dibalik kerusuhan demo ya. Itu dari pemikiran dari situ. Pemirsa, aksi unjuk rasa yang terjadi pada tanggal 29 Agustus 2025 mengakibatkan sejumlah fasilitas umum seperti halte Transjakarta dan juga halte MRT rusak parah dikarenakan dibakar orang tak dikenal. Saat ini saya sudah berada di halte Transjakarta GBK 1, salah satu dari 7 halte yang terbakar. Kita akan sama-sama melihat bagaimana parahnya kondisi halte Transjakarta yang dibakar massa pada tanggal 29 Agustus lalu. Dapat dilihat pemirsa,
Untuk kondisinya sama sekali sudah hangus. Bisa dilihat di bawah sini pemirsa, sudah tidak ada tanda-tanda papan yang biasanya terpampang di sini untuk mempermudah pengguna Transjakarta melihat jadwal bus yang nantinya akan lewat. Untuk atap sendiri bisa dilihat hitam pekat, dampak dari api yang membakar halte ini pada tanggal 29 Agustus lalu. Untuk kursinya saja pemirsa, sudah hangus hitam, tapi masih kokoh dan masih bisa untuk diduduki oleh pengguna. Pada umumnya biasanya halte Transjakarta dipenuhi dengan papan, tidak ada, sudah hangus. Udah Dan jadi di belakang rusak saya parah. terdapat petugas dari Transjakarta yang memberikan informasi kepada pengguna jalan yang ingin berpergian menggunakan Transjakarta. Dan untuk kerusakan halte Transjakarta ini bukan hanya menimbulkan kerugian aset pemirsa, tetapi juga berpotensi mengganggu mobilitas ribuan warga Dan Jakarta nyusahin yang orang notabene aja. kesehariannya menggunakan Transjakarta untuk transportasi mereka sehari-hari. Kita akan coba berbincang. Selamat siang dengan Mbak siapa? Novelin. Mbak Novelin. Mbak Novelin pengguna Transjakarta sehari-hari. Mbak Novelin melihat kondisi salah satu halte Transjakarta ini hangus terbakar, tanggapannya seperti apa? Ironis sih sebenarnya. Maksudnya kan sayang ya udah dibangun bagus-bagus gitu kan, tapi dalam tanda kutip dirusak sih sayang banget. Oke, menurut Anda siapa yang paling dirugikan atas fasilitas umum yang dibakar ini ataupun yang dirusak ini? Tentunya pengguna sih. Jadi kita jadi bingung gitu kan biasanya kita nungguin bukan di sini ya, di balik situ ya. Lebih nyaman, ada fasilitasnya, ada toilet, ada yang jualan juga gitu. Tapi sayang aja sih jadi nggak bisa dipakai, belum bisa dipakai karena dibenerin kan. Harapannya, Mbak Evelyn? Aku berharapnya sih, maksudnya kayak nextnya nih, kalau misalkan ada demo untuk fasilitas umumnya tolong jangan dirusak ya. Dan kalau ini sih aku berharap cepat selesai aja biar bisa dipakai lagi. Oke, diharapkan para pengguna jalan juga tidak terganggu ya. Baik, terima kasih banyak Mbak Evelyn. Dan pemirsa, saya informasikan bahwa untuk halte Transjakarta GBK 1 merupakan salah satu halte yang cukup padat di area perkantoran. Saya akan coba berbincang kembali kepada salah satu pengguna Transjakarta. Selamat siang, Bapak, dengan Bapak siapa? Yanto, Pak. Bapak Yanto. Bapak Yanto pengguna Transjakarta sehari-hari. Ya. Bapak tanggapannya mengenai fasilitas umum seperti halte Transjakarta yang dibakar seperti apa, Pak? Ini namanya udah merugikan lah. Kita sebagai pengguna ini jadiannya susah naik ininya turunnya, Mbak. Oke, Naik haltenya aja, dari haltenya juga ada agak kebingungan gitu. jadi kebingungan ya Pak ya. Harapannya Pak Yanto? Ya harapannya semoga ini nggak terjadi lagi lah. Baik, terima kasih banyak Bapak. Kita akan mencoba untuk melihat situasi untuk halte bus Transjakarta yang ada di seberang saya, yaitu halte Transjakarta Senayan. Ya, dan menurut kesaksian tadi para warga yang menggunakan fasilitas umum ya itu pasti masa dirugikan. Berarti kan buat apa gitu dibakar gitu. Pasti ada pihak-pihak tertentu yang ingin orang jadi susah, dan seperti ini contohnya. Jadi kalau demo murni ya, demo yang tidak menyebabkan kerusuhan, seharusnya akan menjaga fasilitas tersebut, karena fasilitas itu adalah bentuk apa ya, kenikmatan atau manfaat dari pemerintah gitu. Lalu buat apa manfaat tadi itu kita ambil sendiri gitu kan? Buat apa kita yang udah susah ya secara ekonomi malah mempersulit diri lagi dengan membakar fasilitas umum gitu ya. Jadi logikanya nggak dapat ketika tadi warga itu merusak fasilitas umum. Pasti ada pihak-pihak tertentu yang ingin ya menyusahkan warganya atau ingin merusak fasilitas umum sehingga terjadi kekacauan di daerah tersebut. Kalau misalkan kita lihat dari seberang sini, hangus, terbakar, dan masih dalam tahap perbaikan, kita akan mencoba melihat dengan lebih dekat bagaimana proses perbaikan dari halte Transjakarta Senayan. Perbaikannya nih ya. Pemirsa, saya sekarang sudah berada di atas jembatan penyeberangan orang dan bisa terlihat dengan jelas kondisi dari halte Transjakarta Senayan. Untuk atapnya, setengah dari Transjakarta Senayan bisa dilihat hangus terbakar. Saat ini sejumlah garis polisi memang masih terlihat di sini, tapi ada beberapa juga yang sudah dilepas. Namun dapat dipastikan tidak bisa beroperasi Kan nggak bisa digunain. rusak parah. Dan untuk haltenya juga sudah ditutupi oleh seng karena tahap perbaikan, dan kita akan mencoba untuk melihat lebih dekat bagaimana situasi dan kondisi terkini dari Transjakarta Senayan. Pemirsa News Fast, saya sudah berada di cukup dekat dari halte Transjakarta Senayan, dan sebelum memasuki halte ini tadinya adalah toko roti, namun bisa dilihat sudah hancur, tidak terlihat adanya sebuah toko karena sudah Ya, orang mau jualan nggak bisa Untuk sekarang. ada beberapa yang masih terpasang, tapi untuk yang bagian sini sudah lepas, sudah tidak berbentuk. Untuk meja-meja juga ada beberapa bagian kaca yang pecah, sudah tidak ada mesin kasir. Ini kalau saya bisa memperlihatkan bagian kondisi dalamnya. Untuk bagian lacinya bisa dilihat sudah hancur, diamuk, dirusak oleh massa. Biji kopi juga terlihat berceceran di lantai, kaca juga pecah. Lagi-lagi vandalisme bisa dilihat di sini. Dan saya akan coba lebih dekat lagi. Ini adalah salah satu bukti perusakan alat tap in tap out pengguna Transjakarta yang biasanya memang digunakan sehari-hari.
sampai lepas. Dan ini memang butuh perbaikan yang amat sangat besar begitu ya. Dan membutuhkan waktu yang lama. Untuk lampu juga bisa dilihat, lampu ada yang lepas dan bahkan ada yang meleleh. Kami dilarang untuk lebih dekat lagi karena proses perbaikan masih berjalan. Saya akan coba turun. Bisa dilihat untuk kondisi setengah dari halte, atapnya sudah rubuh pemirsa, sudah hangus, hitam pekat, terbakar. Dampak dari kerusuhan 29 Agustus, lagi-lagi vandalisme bisa kita lihat di sisi sebelah sini. Dan agak ke tengah sedang proses pengecatan ulang dikarenakan dari sudut saya berdiri sampai ujung sebelah sana penuh dengan vandalisme yang dilakukan oleh massa. Tuh kan, berarti udah ada vandalisme, berarti kan pagi demo mereka kayak bawa pilok, bawa cat dan sebagainya. Berarti udah kayak ada persiapan dari molotovnya ya untuk ngebakar halte gitu dan fasilitas umum, dan tadi bawa pilok tadi untuk vandalismenya. Berarti ini kayak udah direncanakan untuk dilakukan kericuhan tadi. Ketika ricuh itu terjadi, ya orang ini pada beraksi kan jadinya, jadi tambah merusak dan menghancurkan fasilitas-fasilitas yang sudah ada. Ini kayak udah direncanakan ya. Halte GBK 1 dan juga halte Senayan, halte yang ada di belakang saya, yang merupakan halte Polda, termasuk salah satu dari 7 halte yang hangus terbakar pada tanggal 29 Agustus 2025 di tempat sekarang saya berdiri, di depan Polda Metro Jaya. Disinilah titik konsentrasi massa berunjuk rasa, di mana dari aksi demonstrasi yang dilakukan massa terjadilah pembakaran halte. Kami tidak bisa mendekat lebih jelas lagi untuk memperlihatkan penonton iNews Fast bagaimana kondisinya. Namun bisa saya ceritakan dari tempat sekarang saya berdiri, pemirsa, sejumlah petugas masih berbenah dan juga masih menyisir rangka-rangka yang mungkin masih bisa dipergunakan kembali. Tapi kalau dari sudut pandang saya, untuk seluruh bangunan ataupun dinding yang ada di belakang saya ini sudah tidak tersisa. Hanya tersisa rangka, lagi-lagi hanya tersisa rangka. Dari kejadian pembakaran ini tentunya tidak hanya merugikan negara, tapi juga merugikan masyarakat yang menjadi pengguna moda transportasi, khususnya Transjakarta. Ini bang, buat beli rokok kalian, 200.000 bagi kami sangat gede. Bagi kami pekerja kasar yang serabutan nggak? Dengan resiko yang nggak ada. Jadi itu ya, itu bagaimana dampak kerusakan fasilitas umum ya, yang harusnya bisa dipakai sama masyarakat dan masyarakat itu bisa menikmati fasilitas tersebut, ternyata sekarang sudah dirusak dan dibutuhkan perbaikan yang intensif juga gara-gara tadi hampir setengah dari itu ya fasilitas itu kebakar, jadi nggak bisa digunakan kembali. Jadi yang dirugikan tuh sangat ini ya dari sisi masyarakatnya ya, dari masyarakat itu sangat dirugikan karena bayangin mereka udah nggak bisa pakai kan apa fasilitas umumnya gitu ya, jadi terhambat tuh ya aktivitasnya, dan mereka juga harus menggantikan itu kan, untuk menggantikan atau memperbaiki fasilitas yang sudah rusak itu kan dibutuhkan dana juga, jadi mereka harus membayar kerusakan-kerusakan yang mereka tidak lakukan mungkin. Jadi seperti itu, ruginya double-double, udah mah susah, makin susah lagi ditambah harus ngebayarin kerusakan gitu. Jadi kemungkinan besar yang rusak fasilitas umum tersebut itu bukanlah dari warganya, tapi ada sekelompok orang yang ingin menyebabkan kerusakan tadi supaya tadi ya terjadi kerusuhan, dan dari kerusuhan tersebut ada dalang di baliknya itu yang mungkin punya motif atau tujuan tertentu sehingga negara ini menjadi kacau. Nah mungkin itu yang bisa kita pelajari dari berita ini ya. Nah mungkin kalau kalian tertarik dengan link videonya sudah saya cantumkan di deskripsi video. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, semoga video bisa bermanfaat, kurang lebih mohon maaf. Kita ketemu lagi di pembahasan berikutnya, insya Allah.